Kita lanjut ke part 2. Jadi setelah kita memotong bagian depan pada kemeja, sekarang kita akan membuat pola bagian belakang. Jadi yang pertama kita siapkan adalah karton. Jadi kebetulan ini kartonnya kita sambung karena kurang panjang. Kemudian bagian depan kita tempelkan kurang lebih masuk 2 cm. Jadi posisinya teman-teman perhatikan untuk bagian sini. Jadi kita kira-kira ini kurang lebih 2 cm. Jadi ini adalah tempat masuknya kancing untuk bagian depan. Jadi kurang lebih 2 cm dan bagian bawah juga sama 2 cm. Jadi semoga diingat yang belakang ini 2 cm masuk untuk dari bagian depan. Kemudian yang kita lakukan adalah menggaris pada bagian ini. Jadi kita naikkan 10 cm. Kemudian kita garis lurus. Lalu bagian bawah. Nah, yang perlu diingat 10 cm itu adalah dari bagian depan ini. Di sini kan ada bagian garis pertama itu kan kurang lebih seperti ini. Jadi kita nitik 10 cm dari garis yang bawah, kemudian kita naikkan 10 cm, lalu kita turunin satu penggaris. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau mungkin yang kurang mengerti bisa ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Kemudian kita titik bagian pundak. Jadi pundak tadi yang bagian depan kan 23. Jadi 23 kita taruh di pinggiran karton. Di 23, tadi kan pundak 23. Mungkin kita tulis di sini 23. 23 kita titik. Kemudian kita titik tadi bagian leher depan, kita titik 7 cm. Di seperti ini kita titik. Nah, di sini adalah titik pundak. Jadi kita pertemukan titik yang pundak 23 dan leher di 7 cm. Lalu kita garis pundak dulu. Kita pertemukan. Lalu untuk bagian leher belakang itu mungkin saya turunin di 3 cm teman-teman ya. Jadi kita bisa bentuk dengan menggunakan kapur. Jadi kurang lebih itu saya biasanya seperti ini. Jadi untuk membuat lengkungan lebih lihai dengan menggunakan kapur ketimbang kita menggunakan pensil. Jadi kita kira-kira ini seperti ini. Jadi kalau pakai pensil agak miring. Kemudian kita pertemukan titik pundak dan kerung pada bagian bawah kemeja. Tempatnya mungkin terlalu kecil. Jadi di sini sama. Saya masukkan itu kurang lebih di 3 cm dari bagian bengkoknya ini. Jadi ini adalah bagian depannya. Saya tandain di penggarisnya. Jadi kalau cara saya itu seperti ini. Nah ini udah jadi untuk bagian depan. Bagian belakang. Kemudian
Mungkin yang perlu dijelaskan adalah pada bagian pundaknya ini. Jadi saya naikkan itu 10 cm dari bagian garis yang bawah ini. Dari titik bawah kita naikkan 10 cm, kemudian kita turunin satu penggaris atau enggak 3,5 cm. Jadi semoga bisa dipahami. Lalu jadi perbandingan antara pundak depan dan belakang ini ketika kita lipat kurang lebih di 7 cm. Jadi mungkin 3 sentian, 3,5. Jadi ini maksud saya itu seperti ini. Yang 3,5 itu kurang lebih di bagian, nah ini adalah 3,5 cm. Loh, kurang lebih 3,5 cm. Kalau mungkin kurang jelas bisa di zoom. Jadi saya naikkan 10 cm itu karena bagian depan 10 cm itu adalah bagian depan dan belakang. Jadi 3,5 kita kali 2 jadi 7 cm. Sebenarnya ini udah tinggal memotong. Jadi kurang lebih polanya seperti ini. Jadi kerung pada bagian depan kurang lebih maju saya kira ini mungkin di kurang dari setengah senti atau setengah senti. Jadi untuk buat kerung ini pada bagian depan itu kita majuin 3 cm. Ini untuk standar saya. Jadi mungkin kalau ada kesalahan mungkin bisa dimaafkan karena saya juga bukan sekolah yang di bidang tata busana. Jadi ini sebenarnya adalah cara saya. Jadi kemungkinan cara teman-teman juga berbeda. Nah, di sini kita tinggal mengikuti pola untuk bagian bawah. Jadi kita potong mengikuti pola lingkarannya ini. Kita ikutin pola lingkaran. Jadi di sini karena meja saya kecil jadi agak susah geraknya. Jadi mohon dimaklumi. Kemudian kita memotong mengikuti badan bagian depan. Nah, jika sudah, kita potong bagian kerung yang bagian belakangnya. Kita ikutin gambar pola. Nah, mungkin sekedar pengingat. Jadi kalau untuk sekaur, jadi sekaur di sini kita cek turunnya. Kita mengukur sekaurnya ini kurang lebih di 12 cm. Nah, 12 cm itu kita titik dulu dari bagian garis pundak, kita titik 12. Kemudian kita gunakan garisan siku untuk mengukur garis pundak. Ini seperti ini. Jadi modelnya di sini adalah putus, teman-teman ya. Jadi ada beberapa pundak yang nempel, tapi ada beberapa juga yang putus nyambung. Jadi kita nanti buat yang putus nyambung aja. Nah, di sini jika sudah, kita mulai memotong pada bagian leher yang udah kita gambar tadi. Ini adalah kerung bagian belakang. Kemudian kita tambah 1 cm untuk pur pada bagian pundaknya.
Ini adalah bagian belakang. Jadi teman-teman bisa menggunakan karton utuh atau karton setengah, itu terserah masing-masing. Nah, karena di sini bagian putus, kita potong bagian sini. Dan perlu diingat, ketika motongnya kita tambahin 1 cm. 1 cm. Jadi kita tambah 1 cm. Jadi teman-teman yang misalkan nggak pakai pundak, ini sudah beres. Jadi kita tinggal mengikuti gambar. Jadi ini seperti ini kurang lebih. Kemudian kita lanjut ke bagian tangan. Tangan kita persiapkan karton. Jadi untuk tangan karton kita lipat 2 dulu. Jadi kalau tangan nggak bisa kita buat setengah, karena untuk pola kemeja biasanya bagian depan dan belakang itu berbeda, jadi ada selisih. Jadi yang kita lakukan adalah tadi panjang tangan kita garis dulu, kita buat garis lurus. Nah, kemudian panjang tangan pada ukuran adalah 22 dan lingkar tangannya adalah 16. Jadi kita titik dulu 22. Jadi 22. Jadi kita bilangnya gimana ya? Nomor 4 lah mungkin. 22 panjang tangan. Jadi panjang tangan, mungkin semua ini udah paham. Panjang tangan 22, kita tambahin pur 4 cm jadi 26. 22 kita tambah 4, maaf. 22 kita tambahin 4 guys. 22 kita tambahin 4 jadi 26. Sini mungkin udah paham semua. Kemudian kita titik 22 dari garis pertama yang kita buat. Jadi 26 kita titik, kemudian kita titik 4 cm nya. Ke bagian sebelahnya juga sama, 26 kita titik 26 nya, kemudian 4 cm nya. Di sini kita buat dulu garis lurus. Kita buat garis lurus. Nah, jika sudah, tadi lingkar tangannya kalau teman-teman bisa ingat itu 16, jadi kita tambahin 1 cm. Mungkin nggak usah dicatat. 16 kita tambahin 1 untuk pur jahitan. Kemudian pada bagian kerung depan, pada bagian kerung depan tadi kan 26 ya, pada bagian depan kan 25 tuh contoh, ketambahan 1 cm kan 26. Jadi kerung tadi kan 25, ketambahan pur yang untuk bagian depan kan 1 cm jadi 26. Nah, kalau saya biasa mengukur, patokan saya untuk mengukur kerung lengan, jadi 26 itu saya kurangin 2 cm. Jadi tadi kan kerung 25, karena ketambahan purnya jadi 26. Ini adalah kerung. Kerung itu saya biasa untuk pola tangan, saya kurangin 2.
Jadi saya titik pertama itu di 24. Semoga bisa diingat. Ini adalah titik kerung tangan. Jadi 26 kita kurangin 2 untuk patokan. Kemudian saya biasa di sini menurunkannya di 10 cm. Jadi mungkin teman-teman yang kurang turun, kalau kurang turun biasanya di kemeja cewek. Jadi kemeja cewek itu biasanya, kalau cara saya biasanya dikurangin 12. Jadi ini kita kurangin 10 cm. Panjang tangan tadi bener ya, 20. Bener ya, panjang tangan 22. Nah, jadi total kerung tadi yang bagian depan kan 26 tuh kita kurangin 2. Jadi kita titik 24 bertemu di titik yang saya turunin 10 cm. Jadi di sini sama, membentuk tanda tambah. Kemudian tanda tambah ini kita sejajarkan pada bagian ujung atas tangan. Jadi kita buat pola seperti ini dulu. Kemudian nah di sini saya agak bingung. Jadi kalau biasanya itu mungkin kalau teorinya 26 ini mungkin kita titik tengah. Kemudian titik tengah ini kita bagi 2. Jadi titik tengah antara tengah dan ini bagian di ketiaknya kita mungkin titik di tengah. Jadi 13. Di sini ketemu angka 13, mungkin yang kurang besar bisa di zoom. Kemudian kita titik bagian tengah. Nah, lalu mungkin kalau saya biasa itu kurang lebih saya naikkan 2 cm. Jadi mungkin kita bentuk menggunakan kapur dulu biar nggak bingung. Jadi di sini saya naikkan dulu 2 cm. Kemudian saya turun. Kemudian di sini masuk sedikit, kurang lebih di 3 mili. Jadi jangan setengah senti lah. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi mungkin kalau cara saya mungkin berbeda atau tidak sesuai teori, saya mohon maaf. Karena saya ingatkan lagi, saya juga bukan anak yang sekolah di bagian busana. Jadi mungkin secara otodidak dari keluarga. Kemudian di sini kita miringkan. Nah, seperti ini. Kalau miringnya ini kira-kira, oh ya belum kita ukur untuk bagian kerungnya. Jadi yang kita butuhin tadi kan kerung tadi 26. Yang saya catat tadi 26. Kita coba ukur. Jadi kita taruh meteran di ujung, kemudian kita urut sampai ke bagian, nah ini. Di sini kurang lebih 26 lebih 3 mili. Jadi sesuai dengan pola bagian depan ya. Kemudian kita potong. Jadi untuk kerung ini biasa kita potong dari bagian atas. Jadi tadi sudah kita tambahin kampoh, jadi kita motongnya tinggal mengikuti garis. Bagian bawah. Mungkin nanti saya akan buatkan video tutorial untuk menjahit kemeja versi saya. Kemudian sini sama kita ikutin
Nah, untuk bagian depan itu saya biasa memasukkan kurang lebih gimana ya ngomongnya, biasanya saya masukkan kurang lebih di 1 cm. Jadi mungkin kalau digambar itu agak susah biasanya saya kira-kira. Jadi biasanya saya potong tangan itu saya masukkan kurang lebih di 1 cm. Jadi untuk membedakan bagian depan dan belakang. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya biasanya saya langsung potong aja. Di sini sama kita pertemukan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini hanya untuk perbedaan di bagian depan. Jadi biasanya itu yang membedakan untuk versi saya itu di bagian sebelum ketiak ini, yang tadi kita tarik 26, kemudian kita titik tengah. Nah, dari titik tengah ke titik ujung ini kita bagi 2. Jadi kurang lebih di sini. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi mungkin kalau ada kekurangan saya minta maaf. Nah, di sini kita tandain. Jadi yang biasa saya lakukan, yang kita tanda silang ini adalah bagian depan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan buatkan untuk cara memotong kemeja dan untuk menjahit kemejanya. Jadi sekian dari saya, semoga dipahami. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya dan terima kasih.